Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kagar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian bulan Rabiul Awal kita. Dan kali ini, dalam session ini dan juga akan session-session berikutnya, Irfan akan membahas mengenai kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Nah, para ulama menyebutkan bahwa ada 3 hal yang bisa membangkitkan cinta seseorang. Ya. Pertama, cinta terhadap fisikal, bentuk fisiknya. Ya, ada seorang yang rupawan, terjatuh cinta. Itu normal manusia. Itu yang pertama. Dan oleh sebab itu banyak sekali hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para sahabat ya, mengenai rupa atau wajah Rasulullah SAW dan juga penampakan fisiknya. Karena untuk memberikan rasa cinta terhadap Rasulullah. Rasulullah adalah seseorang yang sangat rupawan. Ya. Kemudian yang kedua, dan insya Allah akan kita bahas dalam minggu depan adalah apabila orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Kita akan cinta terhadap orang yang akhlaknya baik. Itu yang kedua. Makanya banyak juga hadis-hadis. Insya Allah kita akan bahas minggu depan mengenai akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kita akan terbangkit rasa cinta kita apabila melihat seseorang berbuat baik ataupun berkorban untuk kita. Akan timbul rasa cinta seseorang. Nah, insya Allah itu akan pembahasan kita yang akan atau pembahasan akan kita sampaikan pada minggu yang terakhir di bulan Rabiul Awal, insya Allah. Nah, salah satu rujukan yang akan gunakan adalah buku dari Qadi Iyad, ya, nama ulamanya Qadi Iyad, seorang ulama dari Maroko, ya. Beliau menulis suatu buku yang sangat terkenal sebelumnya, ya, ini. Judul bukunya Syifa. Syifa adalah kumpulan hadis mengenai Rasulullah SAW. Karena kecintaan beliau, dan juga beliau akan share terhadap orang-orang atau umat-umat Islam yang lain. Ya. Dan ini buku sangat terkenal. Ya. Dan insya Allah kita akan membahas salah satu hadis yang ada dalam buku tersebut. Ya. Dalam hal ini, hadis mengenai wajah dan penampakan fisik dari Rasulullah SAW. Ya, hadis ini disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Hasan ibn Ali. Jadi Hasan adalah putra yang pertama dari Ali, ya. Hasan dan Husain, ya. Hasan kakaknya, Husain adiknya. Ya. Maksudnya putra laki-laki, ya. Pertama dan juga putra laki keduanya Husain. Ya. Tapi di sini disebutkan Al Hasan, ya, itu Al Hasan bertemu secara langsung dengan Rasulullah SAW. Tapi dalam hadis ini Al Hasan berkunjung kepada seorang dari pamannya, ya. Paman dari ibunya, dari Fatimah, ya, dari lainnya Fatimah, maternal uncle, ya. Karena Fatimah putrinya Rasulullah SAW, dan orang ini adalah keturunan dari Khadijah, pamannya ini. Ya. Nama pamannya Hind ibn Abi Hala. Ya. Mengapa bertanya kepada pamannya? Karena pamannya ini adalah seseorang yang pandai mendeskripsikan seseorang dalam bentuk prosa atau dalam bentuk puisi. Ya. Karena pada saat itu belum banyak tulisan dan juga gambar itu tidak digunakan, ya, dalam konteks agama Islam. Karena gambar itu membatasi. Mengapa gambar membatasi? Itu topik yang mungkin harus ada satu session sendiri, ya. Bukan topik kita pada kesempatan kali ini, insya Allah. Oke. Jadi di sini Imam Hasan bertanya kepada pamannya, kemudian pamannya menjelaskan. Irfan summarize saja, ya. Disampaikan di sini bahwasannya Messenger Rasulullah SAW, ya, memiliki fisik yang mengagumkan dan juga agung, ya, imposing, dan juga seperti disebutkan dari rupawannya, wajahnya bersinar bagaikan sinar bulan purnama, ya. His face shone like the full moon, ya, di sini. He was somewhat
tingginya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek juga, selalu middle. Rasulullah itu selalu middle, ya. Ajarannya pun ajaran Islam, ajaran tengah, ya. Tidak tinggi sekali supaya agak aneh, tapi tidak juga pendek, ya, tapi cukup. Itu. Kemudian keningnya, ya, lebar, ya. Biasanya di Indonesia disebutkan, sebetulnya bukan di Indonesia saja, ya, secara umum kalau keningnya lebar itu orang pintar, kan, ya. Oke. Kemudian rambutnya tidak curly, tidak keriting, ya, bahasa Indonesia curly, keriting, dan tidak juga lurus, di tengah, middle, tidak keriting, tidak lurus, ya. Nah, kadang dibelah, ya, tengah, dan biasanya tidak panjang, ya, tidak panjang. Kadang-kadang ada panjang, tapi selamanya biasanya rambutnya tidak pernah dibiarkan panjang. Kadang-kadang juga di save, ya, karena misalnya melakukan umroh, ya. Tapi biasanya tengah-tengah, tidak kalau yang secara umumnya tidak panjang, tidak dipangkas seperti untuk umroh terus, ya, selalu di tengah. Kemudian kulitnya putih, ya, kulitnya putih bersih, ya, fair skin, dan dia memiliki alis yang lebar. Ya, alhamdulillah. Kemudian eyebrow-nya juga hampir menyambung, tapi sebetulnya masih ada batas di sini, ya, disebutnya ada sedikit space, narrow space di antara apa ini alisnya, ya, eyebrow, ya. Ada space, jadi tebal dan hampir bertemu, tapi masih ada space sedikit di tengah. Kemudian tengahnya itu ada seperti urat, ya, vein, ya. Dan kalau beliau marah itu kelihatan. Jadi beliau marah, tapi marahnya beliau itu karena Allah. Dan orang tahu kalau beliau marah karena kelihatan di vein-nya ini. Ya, apakah kita boleh marah sebagai umat Islam? Boleh, asalkan marahnya untuk Allah, bukan untuk ego kita. Kalau ego kita tersindir, jangan marah. Rasulullah tidak pernah marah kalau egonya tersindir. Tapi kalau ada yang menyindir Allah, beliau marah, ya. Tentunya ini di masa Madinah, ya, konteksnya, ya, karena di Mekah itu perintah Allah untuk tidak membalas. Oke. Oke. Kemudian hidungnya panjang, mancung, ya. Kemudian ada sedikit line, ya, jadi di antara ini ada line gitu, ya. Jadi hidungnya itu panjang itu, tapi ada di tengah-tengahnya itu ada seperti jembatan, ya. Dan ada seolah-olah bersinar dari situ, sebutkan. Cuman tidak tahu bahasa Indonesianya apa, ya, ada bentuk yang bentuk hidung yang seperti itu, ya, dan bahasa Inggris sebutnya aqualine, ya. Jadi bentuk hidungnya itu lurus, tapi tengahnya ada sedikit kayak ada jembatan, ya. Oke. Kemudian jenggotnya tebal, matanya hitam, cheek apa ini? Apa ya? Cheeknya ini firm di atas, ya, dan full, ya. Jadi cheeknya itu kelihatan, ya. Kemudian his belly and chest were equal in size. Jadi dadanya sini dan juga ini flat, ya. Kalau zaman sekarang orang bilang six pack, ya, nggak ada perutnya, ya. Jadi zaman dulu Rasulullah SAW itu sering berlatih, ya, untuk perang, untuk berolahraga, makanya badannya sehat. Walaupun pada saat beliau meninggal, Rasulullah SAW umur 60 sekian tahun, dari riwayat yang dihadiskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, beliau flat, ya, badannya itu flat, sehat, ya. Sampai umur 60 tahun, by the way, ya, 60 tahun lebih masih flat. Oke. Kemudian his chest was broad, ya, dadanya seperti bidang, ya, dan ada sedikit in the space between, dan apa namanya, shoulder-nya juga lebar, ya. Kemudian kemudian lehernya itu seperti leher kijang dan sangat bersinar seperti silver, ya, tidak pendek tapi seperti kijang, agak tinggi, ya, lehernya. Kemudian beliau di sini disebutkan
fisiknya, badannya itu fine balance, jadi sangat proporsional, ya, dan firm and full, ya, kekar, ya, dan full, berotot, ya. Tadi disebutkan lagi, mungkin pada zaman dulu ini six pack ini juga populer, ya, disebutkan lagi di sini his belly and chest were equal in size, ya, ya. Kemudian between his neck, ya, kemudian ada sedikit rambut, ya, di sini, badannya, ya, sedikit rambut dadanya di sini, sedikit saja, dan juga di tangannya, ya, dan juga di shouldernya sedikit rambut, ya. Urisnya, ini uris, ya, pergelangan tangan sangat kuat, ya, thick uris, wide, ya, lebar, palmnya. Jadi kalau mau katakanlah pedang itu tangan kuat, ya, karena urisnya kuat, palmnya juga lebar. Kemudian tentunya agak sedikit rough karena berlatih, ya. Ini agak sedikit rough karena berlatih. Tetapi kalau salaman, orang merasakan sangat lembut. Ya, ada hadis di sini. Ya, ada hadisnya lain, ya. Kalau salaman sepertinya lembut, tapi kalau memegang pedang itu sangat kuat. Ya. Kemudian fingernya long, tentunya, ya, tadi, ya, memegang senjata. Fingersnya, jarinya panjang. Kemudian dia kakinya, langkahnya tinggi, ya, panjang, dan juga tadi kakinya juga walaupun kekar, tapi juga smooth, ya, calfnya, betisnya itu smooth. Jadi kalau ada air wudhu itu airnya turun ke bawah. Ya. Pada dia jalan, dia jalannya cepat. Dia jalannya tidak, istilahnya tidak menikmati hari jalan santai-santai. No, Rasulullah itu jalan cepat. Ya. Seperti going downhill disebutkan. Tetapi dignified, sangat berwibawa. Ya. Dan tidak berat, tidak zruk, no. Tapi ringan. Cepat, ringan, tapi berwibawa. Ya, karena dalam Al-Quran orang umat ibadur Rahman yang sunnah alal ard haunan, ya, jadi jalannya easy, ya, tapi tidak berarti santai, easy tapi cepat, ya, seperti the going down slope. Tapi pada saat berjalan ada yang memanggil, dia tidak biasanya melihatnya cuma kepala itu, tidak, dia melihat seluruh badannya, melihat full attention, ya. Kemudian dia seringnya melihat, memandang ke bawah, ya, tidak lower gaze, ya, tidak memandang ke atas seperti ini, tidak. Kebanyakan dia memandang ke bawah, ya. Dan dia selalu menjadi orang yang pertama untuk menyapa seseorang, ya. Dia kalau bertemu, dia selalu menjadi yang pertama untuk menyapa seseorang. Kemudian Al Hasan bertanya bagaimana dia berbicara, ya. Kemudian Ibn Ibahara pamannya menyebutkan kalau berbicara, dia berbicaranya tenang, ya, tidak terlalu cepat, orang tidak mengerti, tidak terlalu lambat, orang jadi kesal, tidak, tapi selalu tepat. Dan kata-katanya juga tidak terlalu panjang, orang jadi bingung, atau tidak terlalu sedikit, orang juga nggak jelas, tapi tepat kata-kata yang digunakan. Dia juga tetapi dalam perangainya seringnya seperti orang yang reflektif, ya, banyak refleksi terhadap dirinya atau juga umatnya di sini. Dia tidak pernah istirahat, ya, dia selalu bergerak, dan tetapi dia hanya berbicara pada kalau perlu, ya, dia tidak banyak ngomong, ya, sallallahu alaihi wasallam. Temperamennya dia tenang, mild, ya, tidak harsh, tidak juga cruel, no, tenang. Kalau diberi hadiah dia terima, even kecil, ya, dia terima. Kalau dia tidak suka makanan di sini, ya, dia tidak pernah komplain. Kalau tidak suka, dipinggirkan. Ya. Dan dia tidak pernah marah, tadi disebutkan, untuk dirinya sendiri, untuk ego. Tapi marah pada saat Allah dihina. Ya. Demikian untuk minggu ini. Dari sisi perangai Rasulullah, insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai akhlak Rasulullah SAW. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan, pengertian Irfan, kekurangan Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad.